Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Berikut adalah soal P3K Guru Kementerian Agama terbaru dengan pembahasannya. Jadi simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B. menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa, ataukah yang E. membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, tadi yang ditanyakannya adalah tentang tingkat kognitif mencipta. Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus memahami tingkat kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Dan berikut adalah pembahasannya. C1 itu artinya mengingat, ya. Contohnya adalah menyebutkan. C2 itu memahami, contoh katanya adalah membedakan. C3 adalah menerapkan, contoh katanya adalah melaksanakan. C4 yaitu menganalisis, contoh katanya adalah memilih. C5 adalah mengevaluasi, contoh katanya membuktikan, dan C6 yaitu mencipta yang tadi ditanyakan, yaitu membangun, membentuk, membuat, dan lain sebagainya. Nah, untuk kata kerja operasionalnya teman-teman bisa pelajari di tabel ini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal tadi yang nomor 1 adalah yang E. Soal nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, ya ini yang mana nih yang paling tepat? Yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D, menjalankan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Dan berikut adalah pembahasannya. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran ketika membuat RPP, ya, hendaknya harus memahami ataupun memenuhi kaidah ABCD. Nah, ABCD itu apa? A-nya adalah audiens, yaitu peserta didik yang akan belajar. B-nya itu yaitu behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar, ya, pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Lalu C-nya apa? C-nya adalah condition. Nah, condition adalah apa? Yaitu kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik ataupun alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan yang D-nya adalah degree, artinya adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, jika didasarkan kepada soal, maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu adalah yang C-nya, ya kan? Lalu siswa dapat, nah audiennya itu kan siswa, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, secara benarnya itu adalah degree, ya, operasi sistem dan komponen perangkat keras itu masuknya adalah ke dalam behavior. Jadi jawaban sesuai rumus adalah yang B. Soal nomor 3, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif.
Mendasarkan dari tujuan dan strategi pembelajaran tadi, mencerminkan ragam pengetahuan yang sejenisnya, yaitu apa? Berarti pengetahuannya itu apa? Apakah pengetahuannya itu bersifat fakta, prosedur, keterampilan, konsep, ataukah prinsip? Nah, kira-kira mana jawabannya? Mari kita bahas. Nah, perhatikan tabel pembahasannya. Berikut merupakan tabel yang mempermudah dalam menentukan jenis materi. Jenis materi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah fakta. Nah, artinya apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa, nah itu biasanya materi berjenis fakta. Lalu materi berjenis konsep, yaitu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal yang berbeda, mengklasifikasikan. Nah, itu maksudnya ke jenis materi konsep. Yang ketiga adalah prosedur. Nah, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan dan menuntut prosedur tertentu. Lalu ada juga yaitu prinsip. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat, nah itu prinsip. Lalu ada juga keterampilan, artinya adalah apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu ataupun produk. Lalu ada aspek afektif, yaitu apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah aspek motorik, artinya adalah apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, berdasarkan dari soal yang tadi, tujuan pembelajarannya kan sudah jelas, yaitu meminta siswa untuk mendefinisikan hewan unggas. Otomatis itu masuknya adalah yang D, begitu. Lanjut soal nomor berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran ataupun pelajaran? Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, D. Kompetensi dasar dan indikator, B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan juga struktur keilmuan, C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, ataukah yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan juga sumber bahan, serta alokasi waktu. Nah, mari kita bahas. Dalam memilih materi pembelajaran itu atau materi pelajaran itu ada langkah-langkahnya, teman-teman. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan juga indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis materi pelajarannya seperti apa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai ataupun relevan tidak dengan KD dan indikator pencapaiannya. Lalu memilih sumber materi pelajaran. Nah, sementara yang di bawahnya ini potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, struktural keilmuan, ya, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, lalu juga kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, dan lain sebagainya, dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, alat, sumber bahan, dan alokasi waktu itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi. Itu adalah prinsip dalam memilih materi. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya. Ada langkah dalam memilih materi pembelajaran yaitu yang disebutkan tadi di atas, ada juga prinsip dalam memilih materi. Jadi ada langkah-langkah, ada prinsipnya. Nah, otomatis jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, buat teman-teman yang memerlukan soal seperti ini lengkap dengan pembahasan dan juga kunci jawabannya, silakan hubungi nomor WhatsApp ini dan saya doakan semoga teman-teman lulus.